Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah yang mewakili Bapak Ferry sebagai wakil Kepala Sekolah, dan seterusnya yang sama-sama kita hormati Bapak, Ibu, guru dan tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini. Seterusnya yang kami hormati dan kami banggakan CGT Angkatan 11 Ibu Rini Surinawati, SPD SMA Negeri 2 Lebu Alung. Seterusnya kepada Anda yang sangat kami cintai, insya Allah generasi emas di 2045. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di pagi hari yang cerah ini kita bisa melaksanakan pendampingan individu tentang pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Adapun program yang dibawakan oleh CGP Angkatan 11 Ibu Rini yaitu program Kimia Science Club. Saya sebagai pendamping pengajar praktik Bu Rini, Miss Adelina NPD, yang mengajar di SMA Negeri 1 Batangan. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, lembah budi lautan ilmu, penegak yang hak dan pemberantas yang batil. Baiklah Bapak Ibu, tidak memperpanjang mukadimah, kegiatan kita ini kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita minta arahan atau kata-kata kepada Bapak Kepala Sekolah yang mewakili Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ferry, kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Bumi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah beserta pimpinannya, selanjutnya Bapak Ibu, mahasiswa guru, dan Bapak Komite, selanjutnya juga ibu orang tua dari calon siswa kita. Selanjutnya yang kami
kegiatan CGP kita di sekolah kita ini, ditambah yang periode-periode sebelumnya. Jadi alhamdulillah Ibu, itu sangat berdampak positif sekali kepada kami di sekolah ini, sehingga seluruh guru kami di sini, insya Allah alhamdulillah kami siap, walaupun kami tidak masuk dalam CGP, sekolah kami siap untuk melaksanakan program-program yang ada di guru penggerak ini, guru mereka ini. Alhamdulillah. Jadi dengan kegiatan-kegiatan yang telah berulang-ulang kita laksanakan, ada kemarin itu kegiatan apa namanya, positif juga ya, budaya positif yang dilaksanakan oleh CGP di sekolah kita ini. Akhirnya kami sekolah otomatis kami insya Allah alhamdulillah bagaimana budaya positif itu dapat kami laksanakan untuk seluruh guru, walaupun itu belum masuk dalam kegiatan CGP atau PP semacam. Alhamdulillah untuk sekolah kita ini kita punya juga PP aturan. Untuk CGP sekarang ini kita ada 3 ya ini, yang 3 yang sudah guru penggeraknya ada 2. Jadi untuk kondisi sekolah kita rasanya Bu, untuk kegiatan kurikulum mereka ini alhamdulillah kami sudah ada 50-60% guru kami sudah siap untuk itu, alhamdulillah. Jadi untuk kegiatan sekarang ini Bu, alhamdulillah juga kami juga dilibatkan, anak-anak juga dilibatkan. Alhamdulillah, semoga anak-anak ini kita juga menularkan kegiatan kebaikan ini kepada anak juga. Kenapa di sini? Di sini kegiatan Ibu Rini ini akhirnya program yang berdampak positif pada siswa. Dampaknya itu kepada siswa. Jadi makanya di sini siswanya dilibatkan langsung. Seperti itu. Nah, itu keuntungan kita pada kesempatan ini. Dan di sini yang hebatnya ini adalah program kimia science club. Sebenarnya ini kelompok-kelompok diskusi anak kita Bu selama ini memang sudah ada, tapi ini dikelola betul-betul untuk kesiapan anak itu di program ini nanti katanya itu untuk kesiapan anak dalam menghadapi misalkan ada olimpiade, ada segala macam. Anak ini sudah ada, kita tinggal kalau ada kegiatan ini seperti besok ada undang itu dari sekolah lain, kita sudah ada anak yang sudah dipersiapkan untuk itu. Nanti kalau menangnya yang jelas sudah ada anak kami. Nah itu terima kasih sekali kepada Ibu ini karena sudah ada untuk kegiatan ini. Dari dulu ini sudah ada dia dibikin, tapi namanya itu hanya kelompok diskusi aja ya ini waktu itu. Nah, jadi sekali lagi terima kasih untuk kegiatan ini Ibu. Semoga kedepannya satu aja, kalau mungkin ini yang terakhir kehadiran Ibu sini, kami berharap Ibu tidak terakhir ke sini. Semoga di kegiatan-kegiatan lain Ibu tidak capek-capeknya untuk datang ke Sepadua ini. Nah, barangkali itu untuk selanjutnya dari kami rasanya cukup, dan alhamdulillah semoga kegiatan kita ini berkah untuk kedepannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas arahannya sehingga kegiatan kita ini bisa berjalan dengan baik dan lebih terarah. Kalau mendengar laporan dari Bapak, hampir 60% guru penggerak yang sudah ada di sekolah SMA Negeri 2 Lubu Agung, berarti SMA Negeri 2 Lubu Agung siap untuk menghadapi kurikulum deep learning. Kenapa? Karena kurikulum deep learning itu tidak berbeda dengan kurikulum mereka. Di dalamnya juga pembelajaran kontekstual dan pembelajarannya itu juga bermakna. Cuman pendalamannya juga hampir sama. Cuman namanya yang disebut dengan deep learning, semuanya full, ya full learning semuanya, sehingga pembelajaran itu menyenangkan dan bermakna untuk anak kita. Selanjutnya, baiklah Bapak Ibu, kita masuk kepada acara pokok, yaitu tentang program kimia Science Club.
yang akan dipaparkan oleh Ibu Rini, CGP Angkatan 11. Kepada Ibu Rini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam acara sosialisasi program saya tentang program yang diberi judul dengan Kimia Science Club. Kemudian kepada Bapak Ibu perwakilan orang tua dan juga Bapak perwakilan komite, dan seterusnya kepada anak-anak Ibu perwakilan siswa kami yang juga sudah hadir. Terima kasih. Untuk tidak memperpanjang kata mukadimah, kita langsung saja kepada uraian program saya terkait dengan pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Nah, tugas ini merupakan salah satu syarat dalam saya mengikuti program guru penggerak angkatan 11. Nah, sosialisasi program ini merupakan bagian dari pendampingan individu yang ke-6. Jadi selama mengikuti program guru penggerak ini, pendampingan individunya itu ada 6 kali. Dan karena ini yang ke-6, berarti insya Allah ini yang terakhir nantinya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nanti itu bisa kita terima dan juga nanti bisa terlaksana nanti ke depannya dengan sukses dan tentu akan berdampak positif bagi murid kita di sekolah. Baik, kita langsung, yaitu program kita di sini berjudul program Kimia Science Club, atau kalau kita bisa singkat itu KSC. Jadi kalau supaya gampang diingat, jadi harusnya kan ada akronimnya. Jadi saya ambil saja akronimnya program Kimia Science Club, berarti K-nya, S-nya dan C. Jadi KSC, program KSC, program Kimia Science Club. Nah, bersama saya sendiri, Rini Srinawati SPD, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Alun Kabupaten Padang Pariaman. Di sini saya juga ingin memperkenalkan fotonya seperti itu adanya. Jadi ini saya sendiri. Kemudian di dalam program ini kita ada namanya fasilitator. Fasilitator ini yang di atas PP, di atas pengajar praktek. Jadi di atas bumi satu pengajar praktek saya itu ada fasilitator. Fasilitator kita nama Ibu Ernawati MPD, pengajar praktek Ibu Misra Delina yang sudah kita undang dan duduk bersama kepala sekolah kita di depan. Nah, ini gambar kepala sekolah kita, Bapak Irwan Armi. Ya. Nah, berikutnya tentang tujuan program. Nah, ada tujuan program Kimia Science Club ini merupakan program ekstrakurikuler. Jadi dia ekstrakurikuler kan kita tahu bahwa ada intrakurikuler, ada co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, Kimia Science Club ini merupakan program ekstrakurikuler di mana nanti dia bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan murid terutama dalam bidang kimia. Latar belakang. Nah, dari modul-modul yang sudah kita pelajari, ini kita ambil intisarinya sedikit. Pendidikan itu sebenarnya merupakan sebagai wadah untuk mengembangkan minat dan bakat murid. Karena dari minat dan bakat itu nanti kita dapat menuntun murid kita agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya nanti, baik sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Artinya dengan minat dan bakat yang dia kembangkan itu nanti dia bisa terjun ke masyarakat dan juga bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Nah, ini merupakan filosofi pengajaran yang pendidikan yang
dijelaskan atau dituntun oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, program ini merupakan penumbuh kembangan pilihan atau choice dan suara atau voice dan kepemilikan dari murid, di mana di awal kan kita sudah mengajak murid untuk berdiskusi dulu tentang bagaimana cara pengembangan pengetahuan dan keterampilan murid terutama dalam bidang kimia. Nah, dari itu kemarin dulu saya sudah awal dulu sudah melakukan pemetaan aset bersama murid. Kira-kira programnya nanti ke depannya apa yang kita ambil dari aset yang ada di sekolah kita. Nah, dari suara yang disampaikan dari murid, karena berdasarkan hasil wawancara dengan murid, memang minat murid akan kimia memang ada, walaupun mungkin tidak seluruhnya. Karena kimia ini sebagian murid menganggap itu agak sulit. Jadi ada banyak, tapi tidak seluruhnya, yang disampaikan tadi. Nah, kemudian program ekskul ini tadi kita menampung ide yang disampaikan oleh murid. Nah, sehingga lahirlah program kimia sains club ini. Nah, walaupun sebenarnya kita sudah melakukan ada program ekskul Olimpiade, yang itu dikoordinatori oleh Ibu Ida Rahmi biasanya. Kita semua juga sudah tahu bahwa bidang-bidang Olimpiade itu ada 9 namanya. Nah, karena melihat dari apa yang sudah kita alami sebelumnya, program pembinaan ekskul itu ada, Olimpiade itu ada, cuma terang tidak jalan. Nah, dari situlah saya berpikir saya akan mencoba membuat walaupun awalnya bergerak mungkin tidak serempak dengan kawan-kawan agar nanti bisa diikuti oleh kawan yang lain. Jadi saya coba untuk membuat program kimia sains club ini, walaupun sebenarnya bagian juga dari Olimpiade, persiapan Olimpiade. Nah, selain itu mungkin sebagai persiapan Olimpiade juga nanti akan berimbas untuk kelas 12-nya nanti karena akan menghadapi ujian sekolah nanti di tahun 2025. Jadi kelas 12 diikutkan supaya nanti untuk menghadapi US nanti di kelas 12 lebih kuat dan lebih siap siswa kita. Nah, cuman untuk kelas 10-11 tentu lebih fokus ke persiapan Olimpiade. Ya, seperti itu. Nah, berdasarkan latar belakang seperti itulah, kemudian didukung oleh latar belakang lain seperti terlihat di dalam pengajaran yang kita lakukan atau dari hasil ujian yang sudah didapat murid itu masih agak masih kurang pemahaman murid tentang konsep kimia. Nah, kemudian kita juga memiliki aset di SMA Negeri 2 Lebu Alung, ya modal manusia juga termasuk aset. Nanti akan saya uraikan apa saja yang termasuk aset. Kita terutama ya karena kita punya satu mobilnya dan rasanya karena saya terkait dengan kimia langsung rasanya saya cukup mampu untuk melakukan dan menggerakkan program kimia sains club ini. Kemudian kita juga punya modal fisik. Walaupun kita tidak mempunyai ruang laboratorium, tapi peralatan dan bahkan yang untuk melakukan praktikum kimia itu ada. Walaupun tidak semuanya, tapi itu bisa dilakukan. Dan biasanya untuk pelaksanaan praktikum seperti itu kita pakai saja ruang kelas. Karena alatnya ada, jadi dibawa alat itu ke ruang kelas. Nah, di kelas-kelas siswa melakukan praktikum. Ya, mungkin murid saya yang ada di sini juga bisa kan, karena kita sudah ada melakukan itu. Dari sumber dana, kita punya di sini ada dana BOS, dana komite, kemudian ada dana BOP ya Pak Tri. Cuman BOP itu lebih ke gaji ya. Ya, kemudian latar belakang dari ini juga merupakan program yang kita sebut tadi, dia berpihak kepada murid dengan tujuan utama itu mengembangkan profil pelajar Pancasila. Karena dari
kurikulum kita sekarang, inti dari semuanya itu adalah pengembangan karakter murid yang akan bertujuan untuk pengembangan kepada profil pelajar Pancasilanya. Ya, berikutnya gambaran umum tentang program Kimia Sains atau KSK ini. Nah, ini nanti akan rencananya nanti ini akan dilakukan 1 kali dalam seminggu. Nah, karena ini program ekskul, jadi kita lakukan itu jamnya sepulang sekolah. Ya. Nah, sasarannya di sini ya kelas 10, 11 dan 12. Seperti yang sudah diungkapkan tadi, ini merupakan bagian dari program persiapan Olimpiade Sains atau OSN, atau kemarin juga bisa dikatakan KSN. Sekarang namanya ganti-ganti. Sebenarnya itu saja sebenarnya. Yang itu kita tahu bahwa diadakan setahun sekali biasanya. Nah, dari siswa nanti yang sudah kita latih, nanti ketika ada lomba-lomba, baik itu di lomba yang diundang oleh universitas atau yang diundang oleh sekolah lain, ketika kita sudah melakukan persiapan ini, maka rasanya nanti kita tinggal mengambil saja siswa yang rasanya kompeten untuk mengikuti lomba-lomba yang ada. Nah, karena biasanya, walaupun seperti yang kita katakan tadi ya berarti biasanya, walaupun memang sudah ada persiapan untuk OSN, tapi karena sekarang siswa ini agak susah untuk mengajaknya jam sepulang sekolah itu, jadi terkesannya kurang jalan. Nah, di sini saya harapkan nanti berjalan karena yang kita ambil adalah siswa yang benar-benar minatnya ke kimia. Kemudian yang tadi juga khusus untuk kelas 12 itu sebagai persiapan dalam rangka menghadapi ujian akhir sekolah. Jadi dia memang sekali seminggu, teman dibedakan harinya. Untuk OSN nanti 1 hari dan untuk kelas 12 nanti 1 hari juga. Nah, ini struktur program keanggotaannya. Ini harinya dibagi di hari Senin, nanti rencananya atau nanti di dalam perjalanan nanti bisa bertukar. Cuman direncanakan sekarang itu di hari Senin nanti itu untuk persiapan OSN. Siswanya siswa kelas 10 dan kelas 11. Rencananya juga di hari Rabu itu untuk persiapan US untuk kelas 12. Kemudian mitranya karena Bu Ica di sini ada, Bu Ica. Biasanya kita juga ada bermitra dengan lembaga khusus aktif ya, Bu Ica, untuk kelas 12 ya. Kemudian selain itu mitra kita tentu panitia atau penyelenggara lomba-lomba di tingkat kabupaten, provinsi, seperti misalnya Universitas Negeri Padang. Nah, sumber dana nanti akan kita rencanakan karena yang agak lebih itu direncanakan di dana komite SMA Negeri Jual-Bualong, karena bapak komitenya ada di nganggu-nganggunya. Ya, nanti kalau perihal apa yang di cover oleh dana komite itu nanti kita bicarakan dengan bapak komite. Ya, Pak Komite. Oh, sudah dianggarkan, alhamdulillah. Makanya Pak Komitenya diundang ke sini supaya nanti sudah melihat bahwa program ini sudah ada uang keluar satu. Ya, kemudian susunan pengurusnya penanggung jawab seperti ya tentu kepala sekolah kita Bapak Irwan Anes, kemudian koordinator ekskul kita Ibu Ida Rahmi, keanggotaannya ya siswa kelas 10, 11, 12. Pembimbingnya karena saya di sini sendiri kimia ya tentu ya saya sendiri. Kemudian karakteristik lingkungan yang akan dikembangkan, ada 2 lingkungan yang akan dikembangkan di sini, yaitu lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif, sehingga mempunyai kemampuan dan berkeinginan untuk memberikan pengaruh positif kepada kehidupan orang lain dan sekelilingnya. Kemudian lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana.
Nah, profil pelajar Pancasila yang terutama dikembangkan di sini ada kemandirian, bernalar kritis, dan kreatif. Ya. Ini pernyataan tentang tugas yang di sekolah. Di sini tentu kepala sekolah atau warga sekolah menampung ide dan saran, kemudian laporan dari guru pengembang, pengembangan kemampuan siswa dalam memahami kimia, dan memberikan motivasi, menghubungkan program. Program ini juga sebagai wadah untuk menampung atau membina nanti seandainya siswa dalam belajar kimia ada mendapat kesulitan dalam memahami materi kimia. Nah, rencana evaluasinya nanti tentu setiap ada program nanti diarahkan tentu ada evaluasinya agar programnya nanti insya Allah bisa berjalan. Nah, evaluasi ini kalau untuk siswanya direncanakan itu akan kita adakan semacam ujian atau tryout dari siswa yang memilih program ini. Jadi berkala nanti kita lakukan rencananya itu 3 bulan sekali. Kemudian evaluasi ini juga berkolaborasi bersama kepala sekolah, pembina dan koordinator ekskul. Nah, nanti juga bisa dengan melakukan observasi nanti. Kemudian hasil evaluasi ini dilakukan berdasarkan evaluasi program ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perlombaan yang diikuti baik antar sekolah maupun kabupaten. Nah, ini yang saya sebut tadi tentang pemetaan aset sekolah. Pemetaan aset sekolah. Nah, modal atau aset yang dimiliki sekolah itu sebenarnya ada 7, bisa dikelompokkan atas 7. Jadi ada modal manusia, ada modal fisik, ada modal sosial, ada modal politik, ada modal agama, ada modal finansial, dan modal lingkungan alam. Jadi walaupun dulu kita tahu kalau kita bicara aset sebenarnya kita tahu barang aja yang teringat. Nah, sebenarnya aset itu banyak, ada 7 kelompoknya. Ya. Nah, sekarang modal manusia. Nah, ini foto-foto yang terkait dengan modal manusia yang ada di sekolah kita. Dari gambar ini sebenarnya kita bisa lihat apa saja modal manusia yang kita miliki. Ada kepala sekolah, ada komite, ada guru, ada apa tadi? Ada siswa, ya ada pengawas. Pintar Pak Komite. Nah, kepala sekolah, itu guru, termasuk juga TU. Pak Komite TU itu juga termasuk modal manusia. Artinya semua komunitas yang ada di sekolah yang terkait dengan manusia itu merupakan modal manusia. Ya. Nah, ini gambar murid ya, Buden? Ya. Murid ini termasuk modal manusia, ya. Nah, kita punya siswa yang aktif dan kreatif yang biasanya juga selalu berantusias dalam mengikuti program ekstrakurikuler. Seperti kita tahu di OSN kita pernah dapat medali kalau di kabupaten emas yang itu yang astronomi ya, astronomi. Enggak yang lagi. Alhamdulillah kemarin kan O2SN ya. Renang itu di kabupaten 1, di provinsi yang 4 kemarin ya. Nah, ini sebenarnya salah satu modal dari kita. Nah, modal fisik berarti ya terkait dengan apa yang kita miliki dalam bentuk fisiknya, misalnya ruangan kelas, ruangan guru, ruangan kepala sekolah, musola, ya, terus labor komputer, ya semuanya. Walaupun labor IPA sebenarnya kita ada sebenarnya
ruang guru itu labor IPA dalam perencanaannya. Tapi karena kita hanya menerima dana dari pemerintah, nah ternyata dananya tidak cukup, tidak layak dikatakan sebagai labor. Kalau labor kan sebenarnya ada meja demonstrasinya, ada wastafel untuk persiapan praktikumnya. Nah ternyata itu hanya sampai di situ pembangunannya, maka dialihfungsikanlah menjadi ruang guru. Nah di ruang guru itu sebenarnya dalam peruntukannya dia sebagai labor, tapi karena anggaran dari pemerintah itu hanya sampai di situ katanya, ya tidak layak dikatakan labor. Karena kita belum memiliki ruang guru, maka kita alihfungsilah menjadi ruang guru sementara. Mungkin insya Allah ke depan kalau jadi, tapi kita belum tahu juga. Perencanaan yang dikatakan oleh kepala sekolah kita, rencananya kita akan mendapat lapor. Cuman jadi apa tidaknya, sama-sama kita doakan saja. Ya. Ini dokumentasi ruang aset kita yang terkait dengan fisik atau modal fisik tadi. Ini juga kelas. Nih modal politik. Modal politik ini berkaitan dengan adanya kerjasama atau MOU kita dengan pihak luar. Contoh kita ada MOU dengan TNI Polri, ya, kemudian dengan Puskesmas, dengan lembaga khusus, ya, dengan wali negara, ya, bahkan bisa juga dengan anggota DPR, ya, karena bantuan dari sekolah kita itu sebagai bentuk pengusulan proposal kepada anggota DPRD. Jadi kemarin juga Pak Ferry pergi ke kantor DPRD untuk mengusulkan proposal ya untuk dana pokja. Modal agama ini terkait dengan kegiatan keagamaan seperti kita melakukan salat Jumat dan salat zuhur berjamaah di sekolah, ya, tentu di musala kita. Modal finansial seperti tadi yang finansial ini berkaitan dengan keuangan. Nah keuangan kita yang sangat di sekolah itu terutama dana bos dan dana komite. Dana BOP itu ada, cuman itu lebih diperuntukkan kepada gaji guru, ya. Karena sekarang BOP itu hanya meng-cover gaji guru saja. Kalau dulu ya memang banyak yang dia cover. Sekarang hanya gaji guru saja. Ini modal lingkungan atau alam. Nah, walaupun kita kadang murid banyak mengatakan sekolah kita ini sekolah di dalam sama gitu ya, tapi sebenarnya kalau kita mengkaji lingkungan kita yang seperti inilah sebenarnya membuat kita lebih fokus dan lebih tenang untuk belajar kalau memang niat kita untuk belajar ke sini. Nah, tapi kalau memikirkan gengsi, mungkin kalau memikirkan gengsi ya malu cina di sekolah di SMA dulu balong dalam sama gitu. Tapi sisi positifnya dari itu sebenarnya adalah suasana yang tenang dan membuat kita lebih fokus dan lebih konsentrasi untuk mendapatkan ilmu. Nah itu harusnya kita ambil intinya, bukan memikirkan Fadil rasanya kan enak sangat sekolah di SMA 2 buat enggak. Sini enggak ya. Kalau dulu iya. Sebenarnya itu juga kita lihat Unan itu posisinya yang khusus, memang tempat Unan saja. Nah, kita lihat juga Yain yang baru ini tuh. Jadi sekolah-sekolah perguruan yang terbaik itu memang di ini. Saya pernah jalan ke mana tuh, ada tempat pemandian Batu Gadang. Itu tuh ada khusus ini Islam saja, pesantren di sana semua. Jadi memang di lokasi-lokasi yang begini ini kan sebenarnya kita di tengah kota ini, tapi di dalam kan enak itu, tidak terganggu-ganggu. Saya ya Pak Beri, kita lanjut dikit ya Pak Beri. Ya ada modal sosial. Modal sosial berarti berkaitan dengan interaksi kita di sekolah.
Terutama kita komunitas sekolah kita ada punya komunitas SMA Negeri 2 Lubu Alung yang bekerja sebagai wadah untuk saling berbagi di sekolah. Jadi kita terutama guru nanti bisa saling berkolaborasi antar kita untuk bisa memberikan pembelajaran terbaik bagi guru kita. Kemudian juga dengan komite yang terhubung dengan masyarakat. Oh ya, berarti sudah habis. Ya, demikian penjelasan atau pemaparan program yang direncanakan nanti dengan judul tadi program kimia sains lab. Nah, mungkin dari apa yang sudah disampaikan ada nanti semacam refleksi atau balik dari kita semua. Nah, cuman untuk sekarang kita kembalikan dulu kepada Ibu moderator atau Ibu PT kita, Ibu Misra Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Rini yang sudah memaparkan programnya yang berjudul Kimia Sains Lab atau KSD. Dari paparan yang Ibu Rini sampaikan tadi, kalau dari kami namanya itu merumuskan sebuah program dengan menggunakan bagja. Jadi kalau kita menggunakan alur bagja, insya Allah program kita itu akan terkoordinir dan akan tersusun secara terstruktur dengan baik dan sistematis. Dan ilmu ini tolong nanti Ibu Rini imbaskan kepada teman-teman yang lain, sehingga dalam membuat program itu memang sesuai dengan alurnya. Ya, Bu ini ya. Oke. Demikian Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah yang hadir pada hari ini ada 5 pemangku kepentingan. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi ada kepala sekolah, ada guru, rekan sejawat, kemudian ada orang tua, wali murid, dan ada tokoh masyarakat yang hari ini diwakili oleh komite, dan seterusnya kepada peserta didik yang sangat kami banggakan. Jadi lengkap pada sosialisasi ini, boleh ini terima kasih. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu dan anak tercinta untuk memberikan umpan balik dalam bentuk saran, kritikan, umpan balik dan masukan yang sehingga program ini lebih mencapai kesempurnaannya. Kami persilahkan Bapak Ibu dan anak semuanya. Oke, Ibu komite. Pak komite. Ibu aku lupa. Terima kasih. Kami persilahkan kepada Bapak komite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Bustami, perwakilan dari pengurus komite. Jadi program yang disampaikan oleh Bu Rini tadi itu sangat bagus sekali, yang akan diterapkan di sekolah kita ini. Cuman permasalahannya adalah berkaca dari pengalaman telah lalu, tahun yang lalu dan sebelumnya. Jadi program itu ada, tapi tidak jalan. Kapan jalannya? Sudah datang undangan lomba, baru mulai jalan. Jadi secara efektif program ini, apakah yakin ya Ibu Rini ya, untuk melaksanakannya dengan baik? Ya, artinya memang betul-betul dijalankan. Sebab kalau hanya sekedar program tuh lalu sudah banyak program-program itu. Dan saya dari komite dan sudah merancang anggaran untuk pelatihan pembinaan Depo OSN, OSN, SPSN itu ada yang berkan. Tapi karena tidak jalan programnya tuh, terasa anggaran dialihkan lagi. Program anggaran pun itu ada, tapi tidak jalan tuh tidak ada anggarannya. Nah, jadi makanya apakah betul ingin apa atau bagaimana Ibu ini misalnya untuk apa kiat-kiatnya supaya program ini betul-betul bisa jalan. Dan kalau jalan barangkali apakah
betul kapan laporannya mungkin diberikan kepada kepala sekolah. Jadi itu mungkin disampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami persoalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Komite. Jadi Bu Rini, sebaik apapun program yang kita buat, kalau tidak ada kolaborasi di dalamnya dan kerjasama, maka program itu hanya tinggal di atas kertas. Sekarang Bapak Komite karena sudah menyediakan anggaran, baik itu untuk OSN, O2SN, FLS2N, dan non-akademik lainnya. Kami bangga kepada Bapak Komite dan timnya yang begitu antusias mendukung program sekolah. Sekarang bagaimana kiatnya Bu Rini agar program Kimia Sains Club ini betul-betul berjalan, bukan hanya tinggal di atas kertas saja. Bagaimana kiatnya? Silakan Bu Rini. Ya, terima kasih kepada Bapak Komite ya atas umpan balik dari apa yang sudah kita paparkan tadi. Sebenarnya yang disampaikan Bapak Komite ini mungkin semacam curhat seperti yang sudah saya jelaskan di latar belakang. Makanya saya mengangkat ini tadi kan karena memang itu sudah ada Pak Komite, nah kan memang sudah ada program pembinaan Olimpiade itu, cuma tidak jalan. Nah, kita nih terutama saya melihat yang seperti itulah, walaupun ini sebenarnya ada, tapi dikatakan ada, dia tidak ada, karena kurang komitmen dari yang akan menjalankan programnya. Nah, tentu kalau Pak Komite bertanya kepada saya, karena ini saya yang merencanakan, ya insya Allah saya juga pasti akan berkomitmen dan bertekad agar nanti program ini jalan. Ya, terutama tentu ada dukungan dari komite dan semua rekan sejawat dan siswa yang ada di sekolah. Nah, kalau untuk itu, ya insya Allah ke depannya kita akan berusaha dengan sekuat tenaga ya, dan berkomitmen keras untuk bisa menjalankan program ini. Ya, yang jelas itu komitenya percaya nggak kepada gurunya dulu. Iya. Kalau ada anggaran tuh bukan ada semangat ya. Kalau komite udah ada hasilnya untuk itu, ya dia capek loh atau jadinya belum. Cuman karena kita ini sekarang di semester akhir, tentu nanti perencanaannya akan dilakukannya di semester depan. Ya. Kalau untuk evaluasi, tentu setiap program yang dilakukan ada evaluasinya. Nah, kita bisa nanti mengevaluasi ini dalam berkala, nanti misalnya direncanakan sekali 3 bulan dengan ada observasi yang dilakukan oleh unsur pimpinan sekolah. Diharapkan Pak Komite, kan tadi latar belakang saya mengambil ini karena dia tidak jalan tadi, mudah-mudahan dengan kita selalu dengan sabar menjalankan ini nanti diikuti oleh guru yang lain yang memang sebenarnya SK-nya sudah ada sebagai pembina Olimpiade. Nah, itu yang diharapkan. Kalaupun indah alun kasadonyo kurang-kurangnya kok berdua bertiga ada kawan biko satu lah awak teman, kan itulah menjadi tanggung jawab awak sebenarnya, karena itu memang sudah ada di SK kan. Nah, mudah-mudahan apa yang dilakukan itu nanti diikuti oleh teman yang lain. Dan nanti semuanya artinya jalan jadinya persiapan pembinaan Olimpiade itu. Nah, sehingga nanti ketika kita diundang nanti dalam Olimpiade atau lomba-lomba di mana saja, nanti kita tidak perlu nanti dengan sistem kebut melatih siswa. Seperti yang kata Pak Komite sampaikan tadi, abis itu lomba lalu persiapan ini. Nah, kan itu tidak istilahnya pandu indah aja persiapannya begini. Nah, kalau ini sudah kita rencanakan, tentu persiapan kita akan lebih matang nanti, sehingga menghadapi lomba kita akan juga lebih pede nanti di dalam ajang lomba yang diadakan. Ya, mungkin itu saja Pak Komite. Terima kasih atas dukungan yang diberikan. Mudah-mudahan kita nanti berdoa semoga ini bisa jalan.
dan kita bisa memetik hasil dari apa yang kita lakukan. Ya, ya itu saja mungkin. Jadi kuncinya komitmen dan kolaborasi dalam sebuah teamwork yang hebat, dan semuanya terlibat di dalamnya 5 pemangku kepentingan. Insya Allah program ini akan berjalan dengan baik dan berpusat kepada peserta didik, dan akan lahirlah generasi-generasi penerus bangsa yang penuh dengan dedikasi dan prestasi. Oke, selanjutnya ya, kepada Bapak Kepala Sekolah, silakan. Sebenarnya tak jauh juga dari yang itu. Kita tadi di sini kan bahasanya tadi program dulu. Programnya kita lihat cuma tadi di dalam paparan tadi cuma hari kegiatan Selasa dan Rabu sepulang sekolah. Cuma saran aja yang ditanya saat ini, saran aja sebaiknya. Nah, jadi kedepannya anak sudah menuju ke ruang itu, kita sudah siap untuk kegiatan ruang itu. Itu cuma saran aja ini. Ya, jadi terima kasih kemudian kepada Pak Ferry saran yang disampaikan. Cuma gini Pak Ferry, dari yang kita paparkan hari ini sebenarnya baru itu perencanaan program. Nanti seperti yang disampaikan oleh Bu tadi, kita kan ada tahap perencanaan program ini, ada namanya tahapan bagja. Di tahapan bagja untuk apa rencana kita ini baru di tahap buat perencanaan dengan ahli pelajarannya ini tadi. Nah nanti rencana dan aktor eksekusi dan pelaksanaannya nanti ada tahapannya. Ya sebenarnya itu akan dilengkapi juga nanti. Akan dilengkapi juga nanti. Nah ini sebenarnya baru kepada sosialisasi programnya. Artinya kita tahu nanti memang program ini akan ada gitu. Ya untuk tahapan berikutnya mulai dari bagaimana teknis pelaksanaannya itu nanti berikut ini ya, sesudah ini nanti dibicarakan. Itu dengan diskusi dengan siswa juga menentukan harinya. Harinya mungkin bisa tadi ya menentukan jadwalnya dengan banyak pertimbangan, tentu jam berapa bagusnya. Dan juga perlu koordinasi dengan persekolahan dan wakil kepala sekolah dan pembina ekskul. Ya, itu memang akan ada sebenarnya. Cuma untuk tahap ini itu baru dalam rangka perkenalan program. Ya itu mungkin Pak Dewi. Ya. Terima kasih penjelasannya Bu Dini. Jadi ini baru rancangan program. Seperti saya katakan tadi bahwa dalam merancang program itu kami dapat ilmu itu Bapak Ibu di pendidikan guru penggerak, yaitu namanya bagja. Bagja itu B-nya buat pertanyaan, A ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabarkan, kemudian A aksi nyata. Jadi aksi nyata itu nanti insya Allah direncanakan di Januari 2025. Rancangan baru sampai buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran. Jadi mengambil pelajaran dari kondisi sekolah yang selama ini membuat programnya sudah ada, cuman tidak terlaksana. Kalaupun terlaksana seperti Bapak Komite katakan tadi, alangkah lomba ya Pak ya, abakaja-kaja. Sehingga seminggu mempersiapkan anak, mungkinkah kita sampai ke nasional? Hanya dalam waktu 1 minggu ngebut gitu ya Bapak ya. Jadi mudah-mudahan dengan ada program ini anak kita nanti bisa sampai ke tingkat nasional gitu Bapak. Karena sudah dipersiapkan. Muncul nama anak kita nanti di HGN 2025 Chelsea misalnya, pemenang Olimpiade OSS Kimia, berjabat tangan dengan Bapak Presiden Prabowo gitu. Iya. Insya Allah, mudah-mudahan kedokteran Unhan ya nak ya. Ya Unhan itu. Yang penting di Unhan itu nak, itu adalah masa depan kita sudah mulai agak terjamin, apalagi kedokterannya. Itu juga direkturnya itu Bapak Prabowo juga nak. Jadi usahakan nanti. Tapi TOEFL-nya 250. Ya, belajar bahasa Inggris dari sekarang. Dekati memnya di sini bahasa Inggris. Oke, masih ada mungkin Bapak Ibu atau anak ya dari anak. Kenapa? Karena program ini untuk Nanda. Mana tahu ada pertanyaan. Bu, boleh Ya, mungkin ada
terima kasih atas pemberian waktu kepada saya. Mungkin perkenalkan, nama saya Fadlan Ramadan. Amin, Bu. Mungkin dengan program ini saya merasa senang, Bu, karena betul-betul ada persiapan jika benar-benar menjalankan. Karena selama ini saya sering mengikuti lomba, Bu. Seperti kata Bapak tadi, setiap lomba persiapannya hanya dikit. Jadi kita setiap lomba itu hanya mendapatkan pengalaman, tidak ada pernah mendapatkan penghargaan, ya. Panjang, bukan Sumatera Barat, tapi SMA 1 Padang Panjang, iya. Kemudian SMA 3 Solo, SMA 3 Payakumbuh, itu hebat kita itu nah. Iya, insan. Kemudian kalau di Padang Pariaman itu Man Insan Cendekia yang selalu memegang peran. Mudah-mudahan di 2025 SMA Negeri 2 Lubu Alung yang lagi memegang prestasi itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Minimal dari 9 mapel OSN, minimal 8 mapel kita yang megang kan. Ya, yang satu biar orang lain. Kalau kita semuanya, kan kasihan kita di jaringan sekolah yang lain gitu. Jadi 8 kita yang miliki, yang satu terserah mereka lagi. Ya, kita boleh bermimpi ya nak ya. Tapi bermimpi itu di atas bintang-bintang. Jadi kalaupun jatuh kita masih di antara bintang-bintang gitu. Oke? Masih ada mungkin dari Bapak Ibu atau anak-anak itu semuanya? Tidak ada lagi, kita closing statement. Oke. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sampailah kita di penghujung kegiatan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan. Terima kasih yang tak terhingga kepada Ketua Komite yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada kegiatan ini. Kepada Bapak Ibu Guru rekan sejawat Ibu ini yang sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan PDM, dan Ananda yang sangat kami cintai yang juga sudah bersedia hadir, terkhusus sekali kepada orang tua yang hadir pada hari ini rela meninggalkan pekerjaan rumah demi untuk anaknya dan bisa menghadiri kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih, ketek telapak tangan jemiru kami tampuangkan ucapan terima kasih kami Bapak Ibu. Program ini akan bisa jalan apabila ada 3 tumpu sejarah, 3 dari 1 sekolah, masyarakat dan pemerintah. Dan mari kita berkolaborasi dengan baik untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, dan tujuan kita adalah mencerdaskan anak bangsa sehingga lahirlah anak-anak yang cerdas secara religius, cerdas secara emosional, cerdas secara intelektual, maka lahirlah anak-anak yang penuh dengan prestasi dan dedikasi yang tinggi. Kita akhiri kegiatan kita ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Non wal qalam wa ma yasurun bila bisa diangkat hasadul khairat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berjumpa lagi bersama saya Rini Srinawati SPD, CGP angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Lubu Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam sesi saya kali ini didampingi oleh pengajar praktik dan juga rekan sejawat. Di sini kita akan membahas dan merefleksikan paparan program yang sudah kita paparkan tadi, sehingga nanti kita bisa mengambil umpan balik dan intisari dari program yang sudah kita jabarkan. Ya, selamat menyaksikan. Ya, Bu Wilda, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah Ibu lakukan, sehingga kita dapat melakukan sesi diskusi singkat mengenai refleksi dari program yang sudah kita lakukan tadi. Nah, ini Bu Wilda, dari yang kita sudah tadi bersama-sama lakukan tentang program Kimia Sains Club yang saya paparkan tadi, menurut Bu Wilda kira-kira gimana tanggapan Bu Wilda tentang programnya? Oke, baik, terima kasih ya Bu Rini, sudah sama-sama kita mengikuti tadi paparan program yang akan Bu Rini laksanakan di sekolah ini. Itu tentunya sangat bagus sekali Bu, sangat bagus sekali, yang mana program ini tentu
potensi yang mereka miliki sesuai dengan bakat dan minat. Ya. Kemudian Bu Wilda, dari paparan program yang sudah kita jabarkan tadi, menurut Bu Wilda kira-kira tantangan apa mungkin yang dapat terjadi dengan pelaksanaan program yang ada itu? Kalau dilaksanakan program ini ya Bu, Ya. tentu tantangannya itu pertama kali itu masalah waktu Bu, karena kita melibatkan peserta didik. Itu kan memiliki kesibukan dan aktivitas masing-masingnya. Nah, waktu inilah yang sangat menentukan, yang menjadi tantangan gimana cara kita untuk menyatukan, menyesuaikan jadwal untuk kegiatan ini. Itu PR paling penting sekali, ya, PR besar gitu. Kita waktu. Iya, mudah-mudahan nanti masalah pertentangan yang tadi sudah disampaikan nanti kita bisa bicarakan dan kita juga bisa bermitra dan berkolaborasi dengan murid nanti agar masalah yang tadi kira-kira mungkin bisa menjadi tantangan kita bisa dipecahkan secara bersama. Ya, kemudian Bu Ida mungkin sebagai statement akhir dari Bu Ida, dukungan apa mungkin yang akan Bu Ida sampaikan kepada saya selaku nanti pelaksana program? Ya, selaku rekan sejawat ya Bu, Ya. nantinya tadi kan saya sudah melihat program yang akan Bu Rini laksanakan. Saya akan melakukan mengikuti juga bagaimana proses dan pelaksanaannya, dan saya insya Allah dengan terbuka untuk menerima mungkin ada evaluasi yang akan kita lakukan untuk tercapainya program yang kita lakukan. Saya ibaratnya saya ada untuk program ini, ya, untuk mendukung pelaksanaan program. Iya, ya Cek, tentu artinya saya berharap tentu kita bisa saling Iya, berkolaborasi berkolaborasi. bersama nanti sehingga program yang saya jalankan ini nanti bisa kuat kita karena ada dukungan dari semua pihak. Iya, betul sekali. Ya, mungkin itu saja Bu Ida yang kita dapat bicarakan diskusikan pada sesi ini. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Rini. Ya, ya kita lanjut dengan diskusi dengan Ibu PP kita di Istana. Oke, terima kasih Bu Yolda Ya. atas waktunya yang sudah dikorbankan untuk perbincangan singkat ini tentang program Ibu ini. Kepada Ibu ini dari program yang Ibu ini rancang tadi, siapa saja atau yang terlibat di dalamnya? Ya, bicara tentang aktor, Iya. tentu di situ terlibat ada guru, Iya. ya ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah atau boleh dikatakan stakeholder yang ada di sekolah, juga kita melibatkan orang tua murid, Iya. murid dan juga tokoh masyarakat tentunya tadi yang seperti yang kita undang tadi komite sekolah. Tapi terlibat kelima pemangku kepentingannya. Ya Bu Yolda. Iya. Dalam membuat rancangan program tadi, bagaimana Bu Rini melakukan proses pemetaan sumber daya yang ada, kemudian apakah terdapat kolaborasi di dalamnya? Ya, kalau bicara tentang pemetaan aset, sebenarnya kita sebelumnya juga sudah melakukan pemetaan aset karena di modul 3.2 kemarin kita juga sudah berkumpul bersama di ruang kepala sekolah yang juga ada murid waktu itu. Iya. Kita membicarakan bersama apa saja modal dan aset yang kita punyai di sekolah kita di SMA Negeri 2 Lubu Alim ini. Terkait dengan ada 7 modal yang sudah kita
15 orang ini tidak cukup untuk satu lomba. Ada mungkin bisikan dari temannya atau bagaimananya sehingga tinggal 2 orang lagi. Bagaimana caranya Bu Rini mengatasi tantangan seperti ini? Ya. Mungkin itu bisa saja nanti kita alami ya, Bu, ya. Tentu dengan memberikan motivasi terutama kepada siswa yang sudah tadi berminat di awalnya dan dia tetap bertahan, tentu kita bisa melakukan trik-trik yang bisa yang membuat lebih tertarik terhadap apa yang kita lakukan. Mungkin bisa kita memberikan semacam seperti tadi kita buat semacam praktikum sederhana supaya dia, artinya kalau kita ajak dia bekerja tidak monoton hanya membahas konsep-konsep saja, ya tentu akan membuat dia lebih tertarik. Bisa juga diberikan semacam video mungkin dalam melaksanakannya. Berarti menggunakan berbagai strategi dan model pembelajaran yang beragam ya, sehingga pembelajaran itu bermakna dan menyenangkan. Ya. Oke. Sekarang tadi sudah ada tantangan dan Bu Rini sudah berusaha mengatasinya. Dengan itu semua, bagaimana perasaan Bu Rini dengan berhasilnya mengidentifikasi sumber daya yang ada? Bicara dengan keberhasilan mengidentifikasi tentu ada perasaan kepuasan tersendiri dari saya. Artinya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan juga diterima baik oleh warga atau komunitas yang ada di sekolah. Itu ini membuat saya nanti kedepannya seolah akan bersemangat. Semoga apa yang saya rencanakan ini nanti berdampak positif terutama bagi murid saya dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah. Juga nanti membuat prestasi sekolah nanti akan lebih baik. Amin. Tentu dengan dukungan rekan sejawat ya Bu ya. Iya, Bu. Kemudian lagi program kimia sehat kan sudah dirancang ya Bu Rini ya. Apa yang menjadi pertimbangan bagi Bu Rini mengangkat program ini? Apakah sejalan dengan program sekolah? Latar belakang saya mengangkat program ini seperti tadi kita juga sudah berdiskusi melihat pengalaman kita yang sudah. Iya. Program itu ada terutama untuk OSN, tapi terkesannya tidak jalan. Jadi biarlah walaupun mungkin kita sengaja menyediakan waktu, tapi dengan kita bersabar untuk melakukan itu, jadi mudah-mudahan yang lain juga mengikuti untuk OSN-nya, karena nanti melihat sudah ada yang jalan, jadi kita sama-sama jalan nanti, artinya tambah banyaklah guru yang mengikuti ini nanti, sehingga program OSN yang ada di sekolah dan program kimia ini yang juga menyangkut tentang OSN nanti semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan di sekolah. Nanti sesuai dengan program sekolah. Ya, sesuai. Ya. Kalau menurut Bu Yoga bagaimana? Apakah memang sejalan program ini dengan program sekolah? Memang sejalan, Bu. Karena kan sekolah ini nanti mengikuti berbagai macam lomba, tentunya sebagaimana yang disampaikan oleh komite, besok lomba baru latihan itu kan tidak maksimal ya Bu, hasilnya pun tidak akan maksimal, jadi perlu dirancang program untuk menunjang program sekolah yang sudah ada. Oke. Berarti Bu Yoga mendukung sekali program Bu Rini. Iya. Dari Bu Rini dari Bu Yoga rekan sejawat, apakah Bu Yoga menemukan bentuk tantangan atau masalah dari program yang akan dijalankan Bu Rini? Tadi sebagaimana yang sudah dibicarakan sama Bu Rini juga ya Bu, Iya. karena program ini dilaksanakan pulang sekolah, setelah itu tidak sesemangat pagi gitu. Iya, Jadi iya. tantangannya bagaimana kita menciptakan suasana itu tetap suasana pagi sampai akhir kegiatan. Berarti sudah klop ya, Iya. rekan sejawat dengan Bu Rini sebagai perancang program. Insya Allah ini dapat dukungan penuh, apalagi dari sekolah, dan akan bisa melahirkan generasi-generasi muda nanti yang akan mengenang prestasi. Terakhir Bu Rini dengan Bu Rini, Bu Rini lah dulu. Apa pelajaran yang bisa Bu Rini ambil dari rancangan program ini? Ya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari program yang akan kita lakukan
muncullah nanti kepemilikan, sehingga program ini memang betul-betul milik kita semua, bukan hanya milik Bu Lini saja. Kalau milik Bu Lini saja itu tidak akan jalan, tapi kalau kepemilikan itu untuk semua warga sekolah, insya Allah pembelajaran